Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 7 Mei 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017, menggantikan posisi Bapak Jarod Saiful Hidayat. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Selain Indonesia Mengajar, beliau juga mengasas gerakan turun tangan. Gerakan turun tangan berupaya dalam menciptakan politik yang sehat dan matang. Gerakan lain yang dilakukannya adalah pendidikan anti korupsi di universitas yang ia pimpin dengan mengajarkan tentang teoritis hingga laporan investigatif perihal praktik korupsi. Tindakannya menentang korupsi ditandai dengan tergabungnya beliau sebagai aktivis anti korupsi. Di bidang akademisi, beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Bapak Muhadjir Effendi sebagai penggantinya pada tanggal 27 Juli 2016. Karir politiknya justru semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia juga pernah ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin Komite Etik di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut core values dari masing-masing aspek. Berorientasi pelayanan. Pemerintah Provinsi DKI telah membangun 4 rumah untuk melindungi anak dan perempuan dari tindak kekerasan dalam tahun kepemimpinannya di Jakarta. Selain itu, Bapak Anies Baswedan menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah membangun 19 pos pengaduan yang berlokasi di ruang publik terpadu ramah anak, RPTARA, dan rumah susun. Akuntabel. Perluas jangkauan OKOC. One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak hanya menyasar wirausaha pemula, tetapi juga melatih wirausaha untuk mengembangkan usahanya. Program ini ditargetkan mencapai 200.000 wirausaha baru dalam waktu 5 tahun menjabat. Kompeten. DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang swakelola PMTAS. Program swakelola ini diluncurkan pada tahun 2018 dan diberikan kepada 144.000 siswa. Harmonis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan dalam bentuk kartu bantuan sosial kepada sekitar 1,1 juta warga Jakarta pada tahun 2019. Kartu bantuan sosial yang dimaksud yakni Kartu Jakarta Pintar atau KJP+, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Prakerja Jakarta. Loyal. Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah membebaskan pajak bumi dan bangunan atau PBB kepada 19.929 wajib pajak. Pembebasan wajib pajak diberikan kepada pensiunan PNS, purnawirawan, TNI atau Polri, hingga mantan wakil presiden. Adaptif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km pada tahun 2017 sampai 2019. Juga, harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta
selalu terkendali walaupun kadang mengalami penurunan harga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjaga suplai kebutuhan pokok untuk mengantisipasi permintaan pasar. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan di Jakarta. Kolaboratif. Kebijakan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penerapan PSBB ketat bekerja sama dengan para petugas kesehatan dan petugas lainnya di DKI adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan warga DKI dari penularan COVID-19 sehingga dapat terus hidup sehat. Dan ketika warga DKI tetap sehat, maka perekonomian pun akan juga membaik. Bangga melayani bangsa.